warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahli Riza, NPM 22351012. Di sini saya akan menyimak hasil dari pembelajaran dasar pemrograman yaitu JavaScript. Oke, kita menonton. Afrizal, jangan lupa subscribe deh Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript pastinya. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti ngerti yang namanya bahasa pemrograman gimana pun itu bisa tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun lah bisa pokoknya Mbak ya. Terlebih sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham penggunaan Java itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana variable itu sendiri. Berbagai macam bahasa pemrograman itu tipe data memang sangat banyak termasuk juga di JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non-objek. Lalu di poin ke-6 kita akan belajar JavaScript array method dan di poin ke-7 kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam tersebut. Jenisnya belajar coding sebelumnya gue akan jelaskan cara manusiawi, oke? Jadi buat subscribe dan udah banyak langsung dari awal bagi waktunya akan masuk sana karena disitulah sumber tambah penghasilan gue. Tampilan user interface UI tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server atau lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung. Perlu kalian cari setelah pokoknya kita cuman bermain satu text editor, yang kedua browser, udah itu doang. Di sini foldernya banyak folder game. Perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, file name file JavaScript yang kalian perhatikan di sini ada titik .txt yang artinya well ini ke sini dikan seperti ini. Tinggal kita yes. Kosong belum ada apa-apa, gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara kontrol plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gue karena gue udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketika aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Quote. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus Add sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan Hello World di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript kita selalu ada head. Pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup di tengah. Warna yang ada di tampilan gua biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke? Berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini. Ini new file bro. Ya, yang ini. Klik. Terus kalian bikin yang namanya contohnya apa ya? Main.js. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi HTML. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai main.js. Jadi kita tinggal ketik. Chatnya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar
save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.js yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar tapi belum ada alertnya. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Save. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Itu kurang lebih yang memunculkan bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prom, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Slash. Alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash ini adalah sebuah blau kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya. Buka. Dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh ya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2. Kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console.log. Misalnya di sini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya bro, sama kan ya. Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ping ke depannya, biasa log seperti ini. Jadi nanti data ataupun kayak macam fitur-fitur seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda, pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan. Ini di bawah sini gue akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung untuk apa? Taruh usia gue. Oke, setelah maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save. Untuk menampung variabel juga sama. Conx misalnya sama dengan 1. Indonesianya sorry. Yang mana variabel bertipe konstanta ini bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error alias biarkanlah usia untuk konstan variabel. Itu nggak bisa karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35 berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini bro, karena ini interpreted ya bro, disebutnya tuh interpreted, artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, karena usianya adalah nilai usia terakhir itu 4, sedangkan let sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana? Tambahin plus juga. Di sininya lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah save, reload lagi. Usia kamu adalah 35, betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prom, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke. Kita bikin sebuah variabel untuk menampung prom. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. Tadi udah gue ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Karena kita bisa menampung sesuatu di dalam sebuah variabel, artinya prom yang tadi, prom ini, ya kayak gini, berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh
mana ya? Masukin aja ke sebuah variabel. Kan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop up usianya tuh berapa sebenarnya, ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro. Nah daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa. Ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa. Adalah berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda. Akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel tuh bernilai apa, jenisnya. Contoh, let x, janganlah, let nama sama dengan, pakai kutip seperti ini, Dea Afrizal. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah konsol log menjadi seperti ini, atau alert boleh. Nama Anda adalah plus, plusnya di luar, nama, plus lagi ada nama string. Usia berarti tipenya adalah integer, nggak perlu pakai angka. Dua itu ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisinya, misal agak sedikit aneh, 0 itu nggak tahu gimana. Nah daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus seperti ini, gue akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian. Di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh $. Sia. Ini tinggi, salah. Saya berat badan dan pacar variabel browsernya. Ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya di Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100, enggak 100 gua, cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuman dijabarin 1 kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah. Badan cm kayak gitu. Berat badan saya 60 kg dan pacar saya 0. Nah, yang namanya pengkondisian. Oke. Supaya untuk valid alert, karena ya kenapa muncul 0 artinya di atas alert sini. Nah, ini kan 0. Nah, untuk atau dengan begitu kurang lebih. Nilai ke variabel char. Lihat ini. Ya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini. Pacar saya belum punya. Punya pacar 1. Dan pacar saya udah punya selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah ini kan if else. Kalau kita mau pakai switch, ini gua komen dulu ya. Ini block, control, slash. Buka tutup, kurawal. Dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu. Pacar. Nah, case adalah kasusnya. Pacarku seperti apa? Gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum punya pacar. Yang artinya selain 1 dan 2 secara default atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar.
Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya. Lanjut ke statement 2. Tapi 10 dan berat badan bla 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 dan pacar saya punya 1 aja. Oke? Sesuai ya. Karena di sininya juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya. Yang playboy. Ya, saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya, sorry, gua save selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke nggak maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua. Jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar. Kita coba refresh. Belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. Ini pakai saldo awal. Di oke akan muncul alert. Save dulu. Jadi kita punya 2 alert dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di oke akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita oke berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik. Juga saldo tambahan sebesar 80. Saldo yang saya miliki adalah sebanyak titik-titik. Untuk tahu variabel penambah awal ditambah saldo tambahan. Artikel ditambah saldo adalah oke. Sudah sesuai. Apakah kalian berasnya sekali bagi kayak gitu-gitu lah. Ingin hutang cons Z sama dengan X dikali Y. Misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu bro. Misalkan nilai X sama dengan X. Dan nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Z. Ya. Nilai X sama dengan X dikali nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Z. Kalau kita dibagi I-nya tadi 3. Kalau misalkan ini menjadi float atau double atau desimal, kita akan belajar get nama siku. Dulu seperti biasa di dalam siku ya. Setelah quotes itu pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru. Yang pertama Jody, yang kedua Bunga, lalu koma lagi, spasi, quotes lagi. Misalnya ini siapa? Rahman. Dah 3 biji aja dulu. Lalu lagi browsernya sama siku-siku. Sini sama ini urutan kedua, urutan pertama mulai dari 1 ini artinya 6. Ini namanya array ya, bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Jody, Bunga, Rahman. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save. Kita reload lagi. Rahman. Kalau Bunga berarti dia ada di nomor 1. 0, 1, 2. Save. Kalau kita reload, Bunga. Berhasil ya. Ini lagi atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama ketik aja. Nah, kita mau hilang. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong arraynya. Let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh, Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea. Nama guru di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalkan kita mau hapus lagi nilai pertama itu sama aja nama guru titik sisa. Kalau pengen jadi Dea bakalan hilang. Refresh. Fikri doang. Kayak gitu. Hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama gue akan belajar
Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Kita buka browser, bagian inspect elemen kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, Enter lagi Ctrl V. Untung gak salah nyebut anjir. Enter lagi Ctrl V. Kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini. 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. I akan berhenti ping console.log. Dan pertama itu kan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan nih ya 0 terus akan terlooping 1 plus 1. Jadi karena di sini mulai load ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah 10 Dea Afriza. Kalau misalkan ininya 20 maka ini akan berubah jadi 20. Console log dengan Dea Fikri misalkan red titik log nama guru yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0 di mapping disebut. Kita buka jumlah dan yang artinya nah supaya I sama sederhana pakai I++. Untuk bagian konsol log kita bisa hapus aja. Kita mau find Andi Fikri red aman muncul di sini. Kalau dibaca kurang lebih kayak begini, Bro. Pertama, nilai I atau guru indeks ke berapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih, Bro. Ini kan terlooping terus nih. Si I ini akan ngikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini nih. 0, 1, 2, 3. Terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I yang ada di yang artinya itu Dea ya tetap aja, Bro, kayak gitu. Penggabungannya bukan cuman sekedar for dengan ini juga udah mungkin cukup pusing bagi kalian yang baru pertama kali ngoding, tapi main dulu ya. Untuk cons while kita bikinlah di sini variabel while itu sama aja. Jadi or ada juga yang namanya while. Jadi kita akan coba di sini pakai while. Ini gua komen dulu ya. Untuk cons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. Kayak tadi aja sama. Console.log Dea Afrizal. Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Jadi kalau I sama dengan lakukan dari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu 1 kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload dari 10, sedangkan di sini I kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang I kurang dari 10. Lakukan I++ console log Dea Afrizal. Nah, kondisinya ini kan kalau do while mau konverginya kurang lebih kayak begini. Akan gua contohkan. Untuk ini tugas pertama. Saat ini di kayak begini. Ya, supaya kita bisa tahu ini tuh harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu kayak gitu-gitu. Ini mau console log, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue berhasil. Karena gue akan update terus setiap. Tetap semangat. Gak ngaruh huruf gede huruf kecil itu juga
Vibration Flag dulu, energinya nggak habis-habis. Hasilnya bombastis. Oke, kita lanjut lagi belajar JavaScript. Seperti yang bisa klik juga di bagian judul dari dua ke dalam playlist struktur nggak bahkan gitu atau dan di dalam folder tuh cuman ada index.html dan juga main. Oke, kita mulai di video sebelumnya. Oke, di sini ada index HTML, gua rekap sedikit dan juga di sini main.js gua kosongkan, nggak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, dokumen object model, karena itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk index HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang di sini. Di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya coba mengubah isian. Kita open dulu untuk index. Ketik aja doc dari sononya dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini. Ini bagian dari window object kalau nggak salah, gue lupa juga dah secara teorinya. Yang selalu gue bagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian console sini. Oke, console. Title ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, kurang lebih assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title yaitu refresh. Bagian title di bagian, kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title Fikri Gobles yang awalnya di Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles si title, jadi ini console body, maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console.log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus semua. Ciptain cuman script doang, sini muncul apa-apa, dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, timpah dengan sesuatu hal. Bikinlah kode lebih world, mengisikan sesuatu. Hello world, save. Kalau di refresh nggak bisa add karena kode pen body. Oke, di dokumen.create element si apa-apa. Kenapa? Bagian depan langsung aja kayak gini. Kalau elemen, syaratnya lo harus bikin dulu elemennya, apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen. Bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebaris ini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau di HTML-nya. H1 isi teks konten ini keluar dalam apa kalau gerakan HTML apa berarti kan doc p nah, nama kamu siapa, terus tapi kalau H1 anjay berupa save, terus lu reload lagi ada Fikri Gobles berupa tag B, De Afrizal berupa tag P, H1 anjay berupa H1, hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Kita taruh marquee. Nah, tutup marquee-nya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu pertama kali ngoding. Nah, ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya ke sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Ini aja kita save. Apa? Kayak gitu. Kita coba. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Gimana? Dan gua hapus sebenarnya. Nah, gini aja. Dan simpulkan masing-masing berikutnya tentang Cuma testing atau jangan testing deh. Halo, klik saya gitu ya. Klik saya di ID itu misalnya gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Ini klik saya 2. Oke, console log.
Kalau diklik tidak terjadi apa-apa, ya. Jadi kita akan coba modifikasi tampilan 1 sama dengan i dalam kurung 22. Maka akan muncul buton 1, ya enggak? Klik saya lewat JavaScript yang mana elemen tersebut. Kita coba di sini mengubah border kayak gini ya. Samakan bordernya gua bikin non. Ini memang gabung sama CSS sih kurang lebih, tapi ya sedikit aja. Misalnya sama misalkan 24px. Misalnya kalau bicara taruhlah di sini kelas BTN. Jangan BTN lagi dah, ntar lu pusing. Iya boleh deh BTN dulu, hanya bisa misalnya titik, tadi kan nama kelas tuh pakai titik manggilnya, kalau ID tuh pakai pagar manggilnya. Kalau titik untuk data lagi pakai titik itu elemen button. Langsung lanjut ke materi yang terakhir ya, bisa pakein alert langsung. Ini 2 di luar beragam gitu bro ya, namanya juga hidup nggak boleh monoton, harus ganti-ganti terus kayak gitulah pacar ya enggak. Nah lu lakukan hal yang sama di JavaScript-nya atau nanti kita. Nah karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu warna is not defined. Kalau gua hapus dulu, kita bikin nah yang mana ya, berarti fungsi tuh kita refresh. Nah ini warnanya button satunya itu biru kurang lebih ya, merubah warna backgroundnya sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu, ngecek muncul hehehehe. Kalau tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu pak. Kalau masukin ke sini, ya tuh lagi ya, trigger tersebut ketika tulisan klik saya 1 dengan lain-lain. Oke, kita coba masuk ke bagian main.js. Kita bikin sebuah function lagi, function ubah teks. Nah, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian. Nah, pas mouse kita geser, harusnya di sini konsol ada muncul ya, karena di codingan main.js tadi itu ada 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah, text content sama dengan apa misalnya? Perhatikan tulisan klik saya 1 ini, kalau gua mouse ke sini, hahaha hihihi. Berhasil? Sama nggak? Reload lagi. Apa caranya di sebelah sini kita mouse out. Mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi haha out. Bikin satu function namanya itu function oritext. Arahin ke ini codingannya, balik lagi. Default text kontennya adalah pakai yang namanya gagal karena kita salah panggil harus terus BTN text. Gua atau on click terus ketik n ini ke body, selain dia merubah warna, munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke. Tapi bukan ketika tombol ke sini ya, digeser nih, mau digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, pas tuh elemen kayak begini, siung. Mengerti kan? Itu tugasnya, sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua, semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Jadi nggak ada story bro kalau yang beratnya. Untuk tutorial dasar-dasar seperti ini sampai ke bagian nanti dalam-dalamnya. Oke, bye-bye semuanya. Buat website praktis dengan AI